Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Langsung saja kita dengarkan untayan Mutiara Hikmah yang akan disampaikan Habib Alwi bin Abdullah Al-Atos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang enggak ngejawab salam itu wajahnya wajah kreditan. Amin. Sekali lagi, yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Al-hadis. Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat ini kita berkumpul di sini yaitu memperingati acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan nama Nabi Muhammad sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus ikut bersolawat. Jadi kita harus memperlihatkan, harus menampakkan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan memperlihatkan semangat kita ketika dibacakan nama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengingat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad SAW, bagaimana jejak langkah Nabi Muhammad SAW, bagaimana perangai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, maka kita kalau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka harus mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi bergaul dengan berbagai macam kelompok, dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam watak manusia. Itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Hadir perlu mengetahui bahwa kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Bukan hanya sebatas kisah sayang dengan keluarganya, atau hanya sebatas dengan sahabatnya, atau dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW itu universal, luas, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Bahkan
kita sering dengar tentang HAM, hak asasi manusia. Nabi Muhammad SAW itu lebih dari itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kasih sayangnya tidak terbatas sampai di situ. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW bukan sebatas manusia, tapi terhadap binatang sekalipun, terhadap hewan sekalipun, Nabi sangat menyayangi mereka. Jadi ketika kita mendengar hak asasi manusia, kita lebih dari itu, kita mengenal hak asasi makhluk. Siapa makhluk? Yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sebatas manusia, tapi ada makhluk-makhluk yang lain, binatang, hewan, itu semuanya dikasihani oleh Nabi besar Muhammad. Maka ketika kita memiliki peliharaan-peliharaan yang ada di sekeliling kita, maka kita wajib untuk memelihara hewan-hewan, binatang-binatang yang memang mesti kita pelihara. Gak boleh kita hinakan, gak boleh kita sakiti, gak boleh. Makanya dulu ada cerita, salah satu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Salah satu perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Karena si kucing ini dipelihara, gak dikasih makan, gak dikasih minum, sehingga kucing ini tersiksa. Nah, dengan tersiksanya kucing ini, masih perempuan tersebut masuk neraka. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang di sini, insya Allah karena cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, maka dengan sebab itu kita akan mengenal bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad. Saya tadi ngedenger qasidah, terus tadi gambus daripada emak luar biasa, mama enak luar biasa itu. Jadi lanjutin kasidahnya, lanjutin gambusnya, enak luar biasa. Sampai tadi sampai mangut-mangut tuh mendengar tadi gambus emak luar biasa. Ada apa tadi? Ada lalaho. Itu terngiang terus tuh di telinga hal itu. Mudah-mudahan gambus ibu-ibu emak-emak yang tadi telah tampil semakin maju, semakin laku, insya Allah. Mudah-mudahan nantinya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Dan ketika kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita membawa iman dan Islam ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita kembali lagi akan sifat-sifat Nabi, budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini kebetulan hari apa sekarang? Hari Sumpah Pemuda. Coba bunyi Sumpah Pemuda apa? Ada yang tahu nggak? Ayo baca sama-sama bareng-bareng. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Lanjutin. Ayo. Jadi jangan hanya sampai cuma memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagaimana itu? Ya bunyi Sumpah Pemuda. Terus sebabnya, latar belakangnya, sampai adanya Sumpah Pemuda itu harus tahu. Dan kita di dalam Islam diingatkan kembali bagaimana perjuangan para pemuda, para pemudi yang sekarang itu adalah di jalur. Jadi pemuda sekarang itu adalah di jalur. Jadi pemuda harus betul-betul jadi pelopor pertama, pelopor terdepan. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk alhamdulillah di dalam acara Maulid ini yang memperkarasainya siapa? Para pemuda. Nah, mudah-mudahan para pemuda di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terus lanjut untuk apa? Untuk selalu terdepan
mempelopori setiap kebaikan-kebaikan, apalagi mempelopori perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Tepuk tangan buat para pemuda dan pemudi. Alhamdulillah. Nah, ini gara-garanya apa? Sebabnya apa? Karena mereka ingat bagaimana dengan perjuangan Nabi besar Muhammad. Bahkan para pemuda sekarang yang mempelopori setiap kebaikan dan membenci setiap keburukan, termasuk narkoba, narkotika, mabok-mabokan, judi-judian, termasuk judi slot yang sedang digandrungi sekarang. Betul apa tidak? Itu semuanya kena dengan judi slot. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semuanya kena judi slot. Nah, mudah-mudahan sebabnya maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi tidak senang, tidak cinta dengan orang-orang yang melakukan perjudi. Awalnya memang iya dapat duit ya, karena ya tujuannya untuk apa? Memancing biar orang pada ikut, dia pada ngajak lagi yang lain. Kesananya habis semuanya duit-duitnya, sampai-sampai itu kejadian tuh, itu saya sendiri yang ngedenger langsung, yang ngeliat langsung. Ini ceritanya nih, ada ibu-ibu nih ya, dia mau berangkat ibadah haji, duitnya disimpan di anaknya itu ya, karena mungkin ya dia percaya sama anaknya nggak bakal diapa-apain tuh duit itu. Ternyata itu duit ketika ditanyain mau distorin untuk berangkat ibadah haji, ludes semuanya. Diapain? Diapain? Dihabisin sama anaknya, dipakai judi slot. Duitnya lumayan, ratusan juta, sampai habis dipakai judi slot. Tuh kira-kira anak yang begitu tuh anak baik atau anak yang baik tuh? Anak durhaka, anak yang baik kira-kira begitu enggak? Enggak apa-apa, makanya harus sering-sering doain orang tua kita. Kalau kita nggak pengen melarat, pasti kita pengen jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, pengen jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Di antara sebab yang mengundang rezeki buat kita adalah mendoakan orang tua kita yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ada yang tahu? Yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa doanya? Apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani. Aduh, ini nggak pada apa. Doa untuk orang tuh itu minimal setiap habis sholat yang 5 waktu itu dibaca itu. Kembali lagi, bagaimana dengan kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW? Tidak sampai di situ kasih sayang Nabi SAW. Nabi ketika dengar salah satu anak kecil, beliau lagi sholat, Nabi lagi sholat, dengar anak kecil yang sedang nangis, itu sholatnya dipercepat, sholatnya dibaca. Kita dengar anak kecil nangis gimana? Hah? Pasti diem loh, modar loh, gitu kan? Enggak nih Nabi masalah, lagi sholat tadi, dengar suara anak kecil, itu Nabi mempercepat sholat. Itu apa? Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak kecil. Makanya dari sebagian orang yang sempurna imannya yaitu menyayangi anak-anak kan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ya, itu harus betul-betul mendampingi anak-anaknya ya. Dibatasi juga main HP-nya, jangan sampai kita nggak nyadar gitu kan, anak-anak tahu-taunya udah bermacam-macam lah. Nah, itu dibatasi, bukan nggak boleh, boleh, tapi harus dibatasi. Nah, itu kasih sayang Nabi itu seperti luar biasa. Dan juga anak-anak kecil itu harus menghormati orang tua. Jadi setiap saat tuh anak-anak kecil ya, sama orang tuanya tuh cium tangan, suka tiap hari cium tangan sama orang tua kita, terus minta doanya.
Itu penyusun kitab Maulid Sinta Durur, Al-Imam Al-Arifillah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hashim. Itu setiap hari. Setiap hari kita mau sungkeman doang baru cium tangan, baru cium kaki ya. Biasanya kalau di Jawa Barat tuh begitu si anaknya nikah tuh baru tuh sungkem sama orang tuanya, cium kaki. Padahal yang diajarkan oleh para alim ulama kita itu bukan begitu mau nikah, tapi setiap hari cium tangan, cium kakinya, minta doanya sama orang tua, berkah tuh hidupnya, gak bakal susah hidupnya bakal seneng, bakal bahagia dunia dan akhir, karena dia telah berbakti terhadap orang tuanya. Dan juga ingat orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu ya, harus ngajarin anaknya akan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita nggak mampu, titipin ke pondok-pondok pesantren, boleh. Haib di sana boleh. Pesantren ini Haib ada ya. Ada sekolahnya juga, boleh mau mondok sana. Cuma itu tadi ya, jangan sampai dari sini gitu kan, karena kita udah mabok-mabokan dulu baru masuk pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu kesannya nggak baik, kayak pembuangan pondok pesantren itu. Orang tuanya biasa bilang begitu kan, ayo mas lo, kalau lo macam-macam lo nanti kayak masukin pondok pesantren lo, begitu. Gila, orang anaknya baik-baik jadi masukin pondok pesantren, apalagi anaknya itu anak orang kaya, dia punya duit, punya ini, punya itu, nggak mau dimasukin pondok pesantren. Harusnya masukin pondok pesantren. Dan juga awas, memasukkan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak itu nggak boleh sembarangan, lihat dulu pondok pesantrennya, lihat dulu sekolahnya bagaimana, cara berpikirnya, pemahamannya, akidahnya bagaimana, itu dilihat dulu. Jangan hanya sebatas dilihat dari kemegahannya, kemewahannya, banyaknya anak-anak yang mondok di situ, yang sekolah di situ, tapi dilihat dulu gitu kan, ideologinya bagaimana ya, sehingga bisa menerangi orang-orang yang kegelapan. Yang tadi tuh, yang tadinya tukang judi slot masuk masjid Anur langsung kelepok-kelepok nyadar dia. Mudah-mudahan bisa begitu ya, bisa berubah gitu kan. Harus begitu, jangan sampai hanya maulid tapi nggak ada perubahan. Jadi gara-gara maulid Nabi ini, kedepannya kita harus lebih baik lagi. Yang tadinya tidak mau sholat jadi mau sholat, yang tadinya tidak sholat jadi tidak berjamaah jadi mau berjamaah. Yang tadinya nggak baik sama orang tuanya jadi baik sama orang tuanya. Begitu pula orang tua yang tadinya nggak mau ngajarin anak-anaknya kebaikan, nggak mau juga memasukkan ke pondok-pondok pesantren terhadap anak-anaknya, gara-gara maulid Nabi ini dia jadi mau untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan orang tua yang baik itu ketika anaknya ingin melakukan hal-hal kebaikan, maka orang tua wajib untuk mendukungnya, wajib untuk membiayai. Dan kembali lagi, bagaimana dengan kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW? Itu luar biasa. Nabi luar biasa, kasih sayangnya itu luar biasa. Bahkan begitu Nabi meninggal, saking sayangnya sama umatnya, Nabi selalu ingat akan umatnya. Alhamdulillah, kita masih diberi iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita enggak beriman kepada yang lainnya. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga melakukan ajaran-ajaran akan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata nggak boleh kita mempelajari, mengamalkan, mengerjakan amalan-amalan, ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Nggak boleh. Kita hanya sebatas diwajibkan untuk iman akan Nabi-Nabi sebelumnya, iman akan kitab-kitab suci sebelum. Coba nih saya mau tanya, kitab suci yang turunkan oleh Allah akan nabi-nabi ada berapa? Yang wajib kita ketahui ada berapa? Pertama kitab suci apa? Yang kedua kitab suci apa? Yang ketiga kitab suci? Yang keempat kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an ini adalah pelengkap penyempurna daripada kitab-kitab suci yang sebelumnya, sehingga kita nggak perlu untuk mengamalkan, mengerjakan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya. Bahkan kitab-kitab suci yang sebelumnya itu telah dipasukan. Alhamdulillah, guru kita telah sampai.
dipersilahkan di Masjid Jami Anur kepada hadirin untuk duduk dan dengan rapi agar melanjutkan sosial yang hari ini di Umroh. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu telah datang. Karena guru kita telah datang, sepertinya antum ditunggu, masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Atau kita baca nasyid dulu ya sebelum saya turun dari mimbar ini. Kita sama-sama baca nasyid ya. Ayo bareng-bareng, siap untuk baca nasyid sebelum ditutup ini ya. Allahumma bareng salli wa sallim Maulaya salli wa sallim daiman abada Ika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada Ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi Qudra Abdullah Nabi Allah Muhammad Nabi
minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.